Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam bentuk defense mechanism. Salah satu bentuk defense mechanism yang sering kita temui adalah juga sublimation. Kita tahu istilah sublimation ini penyulingan atau penghalusan. Agresivitas pada manusia itu pada umumnya tidak mendapat tempat yang layak, atau orang diharapkan untuk tidak menjadi agresif. Tetapi agresivitas adalah merupakan juga dorongan-dorongan alami yang perlu memperoleh penyaluran. Salah satu bentuk agresivitas, penyaluran agresivitas adalah melalui arena olahraga bela diri, olahraga tinju, itu merupakan bentuk agresivitas. Jadi menyalurkan suatu agresif di dalam bentuk keolahragaan itu diterima oleh masyarakat. Inilah dikenal juga sebagai bentuk sublimation. Mereka yang terbukti bahwa banyak sekali yang menggemari olahraga yang agresif. Itu sebetulnya mereka memiliki kandungan-kandungan agresivitas yang tinggi, menggemari olahraga yang agresif, tapi mereka sendiri menyelubungi agresivitas diri dengan menikmati olahraga itu atau berpartisipasi di dalam olahraga agresif sebagai satu bentuk kegiatan agresi yang bisa diterima oleh masyarakat. Ini dikenal sebagai sublimation. Kemudian ada lagi suppression. Suppression adalah bentuk dorongan ketidaksadaran yang pernah muncul ke kesadaran, pernah muncul dalam bentuk katarsis, pernah dialami oleh individu yang bersangkutan, tapi dia merasa kecewa dengan pengalaman itu, dan dia menekan kembali ke alam ketidaksadaran dengan cara tertentu, dengan cara simbolis. Seperti misalnya seseorang yang pernah memiliki hubungan romantis dengan pacar, menyimpan foto, menyimpan mementos, menyimpan kenang-kenangan dari pacarnya. Pada suatu saat karena sesuatu dan lain hal terjadi putus cinta, broken heart, apa yang dilakukan adalah berusaha melupakan pacarnya itu, berusaha melupakan kekasihnya dengan tidak mau membicarakan lagi, dengan membuang, dengan membakar semua benda-benda pemberiannya. Ini dikenal sebagai usaha untuk suppression, menekan kembali pengalaman yang pernah disadari ke alam ketidaksadaran. Apakah berhasil atau tidak, tidak tahu, tapi mencoba mengendapkan kembali ke alam ketidaksadaran, melupakan itu. Di suatu peristiwa yang dialami sebetulnya tidak pernah hilang di dalam alam ketidaksadaran. Ada yang terlupakan, ada yang bisa diingat kembali, tetapi yang terlupakan bukan serta-merta hilang, mungkin dia muncul dalam bentuk yang lain, mungkin dia muncul dalam bentuk simbolisme. Lalu kemudian ada self-assertion. Self-assertion itu meyakini diri untuk meningkatkan keyakinan diri melakukan sesuatu. Misalnya saja dia tidak mampu, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, dia coba memperkuat, mempertegas keyakinan dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu dikenal self-assertion. Jadi seperti dia itu dibujuk dirinya sendiri, membujuk dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Yakinlah kamu bisa, yakinlah kamu bisa. Ya, jadi seseorang yang memang merasa bahwa dirinya ingin menjadi dominan, dirinya ingin menjadi pimpinan, dia sendiri tidak punya keterampilan itu, lalu dia meyakinkan dirinya untuk dia menjadi seorang pemimpin, mencoba untuk menjadi dominan. Ya, itu self-assertion. Ada lagi yang compensation atau kompensasi. Ini seperti mengkompensasi satu kekurangan itu dikompensasi oleh kelebihan tertentu. Ya. Dalam dunia fisik itu juga banyak terjadi kompensasi. Seorang tunanetra mungkin mengkompensasi ketunanetraannya dengan keterampilan bermain piano karena pendengarannya menjadi lebih bagus. Dalam dunia psikologi
ada tindakan-tindakan kompensasi, misalnya ketika di masa kecil dia mengalami tekanan-tekanan sosial, tidak mampu membiayai kehidupan, tidak mampu membeli barang-barang tertentu. Di masa dewasa, dia mengkompensasi ketidakmampuannya itu dengan membeli barang secara tidak terkendali. Kalau bahasa kasarnya di sini kita masa kecil kurang bahagia. Jadi balas dendam masa kekurangan di masa kecil ini termasuk dalam kompensasi. Lalu ada yang dikenal sebagai altruism. Altruism adalah memberikan bantuan tanpa pamrih. Tapi seperti dalam penjelasan saya sebelumnya di dalam Jungian Psychology, kalau itu berkembang secara sehat, maka dia memiliki altruism murni. Tetapi kalau perkembangan kepribadiannya kurang sempurna, maka yang terjadi adalah superficial martyrdom atau kepura-puraan, pengorbanan yang bersifat kepura-puraan. Altruism adalah sifat menolong tanpa pamrih. Tapi kalau menolong seseorang dengan berharap untuk mendapat imbalan, itu bukan altruism. Lalu kemudian ada affiliation. Affiliation adalah keinginan untuk berafiliasi. Ini bentuk yang mature defense mechanism. Apa salahnya kalau defense mechanism mature? Nggak apa-apa, karena dia memang yang mature. Dia berafiliasi, dia bergabung dengan kelompok tertentu untuk lebih memperkuat jati dirinya. Dia menjadi lebih baik. Ya. Kemudian self-observation. Seorang yang memiliki defense mechanism yang matang, yang mature, dia akan lebih mampu melakukan self-observation. Dia bisa mengobservasi dirinya sendiri, dirinya sebagai subjek dan dirinya sebagai objek. Yang sering terjadi, individu itu bertindak secara subjektif, melihat segala sesuatu dari perspektifnya sendiri, dari persepsinya sendiri. Dia tidak bisa melihat kesalahannya, dan apabila beri kritik oleh orang lain, mungkin dia marah. Tetapi seorang yang memiliki mature defense mechanism, dia memiliki kemampuan self-observation. Dia mampu mengobservasi dirinya sendiri, benarkah tindakannya? Apakah yang perlu saya perbaiki? Di mana letak kekurangan saya? Dia bisa membuat dirinya sebagai objek dan dia sebagai subjek yang mengobservasi. Dan di sini terjadi perkembangan yang lebih dewasa. Kemudian ada antisipasi. Antisipasi adalah kemampuan untuk memberikan respons sebelum munculnya stimulus. Jadi orang yang sudah dewasa itu cenderung untuk mampu mengantisipasi. Orang yang sudah dewasa cenderung untuk memberikan respons sebelum stimulus tertentu muncul. Ya. Sebagai contoh yang paling sederhana saja, ada gejala cuaca akan hujan misalnya, dia mengantisipasi bawa payung. Jadi sedia payung sebelum hujan, itu namanya antisipasi. Tapi ada juga orang yang tidak matang, biar saja. Jadi tidak mengantisipasi, menyepelekan, ketika hujan dia bingung sendiri, jadi karena dia kebasahan gitu. Nah, sedangkan yang mature itu sifatnya sedia payung sebelum hujan. Semua dipersiapkan lebih awal guna menghadapi stimulus, sehingga ketika stimulus itu hadir, individu yang bersangkutan atau sosoknya sudah memiliki kesiapan untuk menghadapi dan menanggulangi stimulus tersebut. Akan saya lanjutkan pada paparan psikoanalisis lebih lanjut.